Kemarin, subscriber satu orang yang bertanya kepada saya, ya berkenaan dengan berita yang kita juga tahu ya, itu cukup viral di medsos itu, mengenai ada satu airline, Indonesian Airline ya, yang muncul tahu-tahu mengudara yang beroperasi di Indonesia itu. Agak kaget juga saya lihat, kok ada, sejak kapan nih sudah ada nih seperti itu. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan dari si subscribers ini, memang pertanyaan ini sudah berbau-bau pada bidang ekonomi sebenarnya. Tapi saya akan mencoba menjawab lah ya, karena juga ada ya nyinggung-nyinggung hukumnya juga gitu lah. Jadi yang dipertanyakan dengan saya, Pak, kenapa kok mestinya izin-izin itu dikeluarkan di Singapura? Mengapa seperti itu? Nah, ini yang saya jujur ngomong saya sulit jawab ya. Kenapa saya sulit jawab? Karena saya nggak tahu kenapa kok orang itu mau investasi di Singapura, sedangkan kita sendiri apa kurangnya ya sumber daya kita. Tapi kenapa kok orang ini memilih ke sana? Sedangkan setelah dicek and double check ternyata putra dari Aceh ya, dari Biren kalau tidak salah saya baca itu. Beliau itu dari Aceh dan beliau itu membuka usaha airline itu, Indonesian Airline itu di Singapura. Ternyata alasan yang paling klasik itu perizinannya gampang, perizinannya murah, perizinannya menarik karena tidak dipersulit seperti kita. Nah, kita ini kan ini masalah hukum investasi ya. Menurut saya sudah waktunya pemerintah kita itu untuk membenahi semua ini, khususnya untuk investasi. Investasi kadang-kadang diganggu sama preman. Ya premannya bukan preman yang di luar yang secara fisik kelihatan, preman yang di dalam birokrasi ini harus juga dibasmi semua gitu loh. Jadi kita tidak usah lagi kasih lagi kesempatan untuk para preman-preman ya yang ada di ASN ini, yang di birokrasi ini, harus ditegakkan betul hukumnya tuh. Yang kira-kira perlu diberhentikan ya berhentikan aja. Menurut saya kenapa mesti ragu-ragu lagi kan gitu. Kita ini sudah nggak ada lagi waktunya untuk toleransi ya, memberikan apa ya ya kalau boleh saya katakan memberikan ya kesempatan-kesempatan lain lah kepada orang-orang yang memang mau bekerja ya. Banyak tuh, kita ini penduduk kita 280 juta, banyak yang mau kerja, cuma susah masuk ASN itu. Konon kabarnya kalau saya sih melihat secara fisik, kalau masuk jadi pegawai negeri sudah pakai sogok menyogok itu pasti SDM-nya pasti rendah sekali gitu. Nah, apa yang harus kita benahi? Ya benahinya dari awalnya itu harus dari pemerintah kita ini. Udah nggak ada waktu lagi, udah para koruptor itu ya sudah mesti diselesaikan lah ya. Selesaikan dengan cara apalah, terserah lah gitu loh. Ini sudah sangat luar biasa gitu. Semua sektor sudah dikorupsi itu. Jadi apalagi yang diharap gitu loh. Jadi capek aja tuh presiden kita Prabowo itu mengatakan untuk ini harus kita akan basmi korupsi. Tapi kita lihat tuh kan yang korupsi itu yang ya kan para pelaku intelektualnya itu berkeliaran masih tenang-tenang saja. Yang ditangkap itu para operator gitu loh. Ini yang menurut saya harus betul-betul ada ya political will ya, komitmen politik ya. Bila perlu buat PP-nya gitu, perampasan asetnya itu, pembatasan uang kartal itu. Ya kan kalau saya lihat itu kayak muter-muter aja di DPR itu kan, pemerintah ngakunya sudah ngajukan, DPR ngomong belum terima itu. Kita nggak tahu yang mana yang benar gitu loh. Kenapa kok dari dulu susah banget undang-undang pembatasan uang kartal dengan pembatasan perampasan aset itu susah banget disahkan. Sisahkan aja biar nanti ada payung hukum kan. Nah, selain itu juga aparat penegak hukumnya harus juga dibersihkan. Jangan nanti aparat hukum juga ikut ngambil bagian daripada hasil rampokan. Menurut saya itu hasil rampokan dirampok oleh ya penegak hukum, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini yang menurut saya sangat-sangat krusial itu. Jadi ya jujur ngomong, pertanyaan ini saya ya nggak tahu, saya nggak ngajak orang lain ya, saya malu gitu loh. Kok negara saya ini 280 juta, terus ekonominya grow di 5, sekian% gitu ya, di atas rata-rata dunia. Tapi kok ada kok putra daerah
dari Aceh putra nasional kita kok bisa berinvestasi di luar negeri. Berarti apa? Dia merasa insecure, tidak merasa aman di Indonesia ini. Ini bukan kita jadi bangga dengan seperti itu. Wah, ada putra daerah berprestasi. Enggak, kita nggak bangga itu. Kita harus lihat itu sebagai satu tamparan ya bagi kita semua bahwa di Indonesia ini ternyata tidak ramah investasi. Ya kan, orang investasi dicurigai, ya kan, gitu. Saya tidak ngomong yang negatif ya. BUMN tuh banyak utang, nih banyak nih. Ini saya mau jelaskan. BUMN tuh, kalau menurut saya, BUMN itu makin banyak utang, makin sehat menurut saya, gitu loh. Tapi utangnya itu harus produktif. Kalau utang dikorupsi ya tidak sehat. Tapi utangnya tidak dikorupsi, misal contoh dia punya aset terus dia pinjam uang bank kan namanya leverage. Leverage itu kan ujung-ujungnya apa? Berkembang asetnya. Kalau dulu asetnya cuma 10, dia pinjam uang di bank, jadi artinya dia punya kekayaan apa? Ya 10 tambah 9, misalnya dia pinjam 9, kan 9. Berarti 10 itu asetnya, 9 itu uangnya yang dia pinjam, 19 jadi. Nah sekian tahun kemudian sudah lunas, asetnya jadi 20, bisa jadi 19, kan seperti itu. Jadi kadang-kadang orang yang tidak memahami ya, masalah ekonomi ini, masalah bisnis ini, ya kadang-kadang ikut ngomong gitu. Saya kadang-kadang saya jadi miris seperti itu ya. Dan yang lucunya lagi berkembang hoax di mana-mana gitu. Kayak seneng banget gitu ya merongrong pemerintah dengan cara membuat hoax lah. Kayak nggak suka gitu loh. Negara ini maju gitu loh. Nah orang-orang yang kayak gini nih yang mesti diberesin menurut saya itu loh. Sakitnya ini mesti diberesin gitu loh. Kita kan setengah mati kita mau bangun 2045 target kita jadi Indonesia emas, tapi wah dibuat jadi Indonesia cemas lah apa segala. Kok pesimis kayak gitu seperti itu? Itu nggak semua ya. Saya kira dari sekian mayoritas penduduk Indonesia ini yang sudah melek ya, yang sudah pintar ini menurut saya itu ya sudah tidak ada lagi waktunya lagi untuk meladeni orang-orang yang ya sampah-sampah tuh, koruptor-koruptor tuh. Sudah diselesaikan aja, dimiskinkan, terus dia dihukum berat, ya apalah namanya, mau dihukum mati, kayak apa mau dihukum apa terserah lah pokoknya. Ini sudah tidak ada lagi jalan keluarnya gitu loh. Ya kan, memang ada pendapat hukum mati juga nggak memperbaiki, tapi hukum mati itu akan ada efek jerah gitu loh. Ya, buat PP menurut saya itu presiden itu, ya berantas semua, betul-betul berantas tuh, nggak usah pandang bulu ya kan. Ya harus itu ada komitmen. Ya seperti Jung Jor ya di Tiongkok gitu ya, dia mengatakan bahwa komitmennya itu begitu kuat ya. Kita dengar tuh sekarang ini ya presiden China ya luar biasa itu membangun China, membangun Tiongkok sampai menjadi gemetar itu Amerika itu ngelihat pembangunannya luar biasa ya, pembangunannya saya lihat itu teknologinya begitu maju gitu. Nah mudah-mudahan ya dengan adanya tamparan ini menurut saya itu ada Indonesian Airlines, perusahaan airline itu kok basicnya di Singapura dan izin di Singapura. Kenapa mudah? Semua dipermudah. Coba kalau kita, waduh, ribet benar. Jadi benar mantan Presiden Jokowi itu malah ngomong paling ribet kita ini gitu. Kenapa? Karena mau korupsi semua di situ, korupsi di perizinan. Nah menurut saya mumpung ini Presiden Prabowo ini punya komitmen gitu, gas gitu loh. Banyak yang mau kerja Pak, nggak usah pusing gitu, ya kan? 280 juta, buang aja yang 10 juta yang busuk-busuk itu, nggak ngaruh, ya kan? Seperti itu kurang lebih ya, yang bertanya pada saya. Jadi investasi kita ini harus dijaga betul gitu, karena kita butuh investasi, butuh orang luar kok. Orang luar itu perlu investasi tempat kita supaya kita bisa membangun. Kalau nggak dari mana, ya kan? Tenaga kerja diserap, ya kan? Ahli teknologi, ya kan? Itu konsepnya harus jelas dulu kan, gimana orang investasi pasti orang cari untung. Nah itu regulasinya harus jelas gitu loh, supaya untungnya itu pemerintah untung, rakyat untung, investor untung, semuanya untung. Demikian ya, untuk menambah wawasan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, bekerja terus dan sukses.